Tuh ya, tuh, nih, tuh Cimehong. Kue kamu ini lembut ya Cimehong, enggak kaku kayak batangan sabun ya. Jadi hari ini aku mau review apa ini? Bika Ambon dan lapis legitnya Cimehong. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh paling males. Ini copot nih apa notanya. Jadi package ini belum aku buka ya. Tuh masih ada kabel tisnya. Sebelum aku mulai untuk opening belanjaan aku ini tidak di-endorse oleh Cimehong, juga tidak berniat apapun, apalagi berniat jahat. Jadi sesungguhnya saya tuh orangnya paling males ikut-ikutan. Lihat aja ya postingan aku tuh, ada nggak orang mau musim antri street food apa yang viral. Aku tuh paling males ikut-ikutan sebenarnya. Hanya saja kasus ini cukup menarik perhatian aku. Di satu sisi aku prihatin dengan Cimehong karena saya ngerti banget beliau juga single mom yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Saya juga dibesarkan dari keluarga single mother, mamaku juga janda, punya anak 7 yang jualan makanan. Jadi dari hati terdalam sebetulnya saya juga ingin mensupport Cimehong itu dulu ya sahabatku. Dan aku tidak mempersiapkan apapun kecuali piring-piring dan secangkir kopi pahit. Jadi kalau aku makan kue itu wajib banget ada kopi pahit gitu ya, kayaknya lebih enak gitu. Oke, aduh ya. Jadi Cimehong, halo Cimehong, sarangeo, I love you full. Ya Cimehong ya, please jangan blok aku kalaupun misalnya nanti aku sedikit ada yang tidak berkenan gitu ya. Dan kemarin juga aku sempat bikin satu video ya, semoga Cimehong tidak tersinggung juga, yang mana aku bilang jangan marah-marah gitu ya, apalagi marah-marahnya sampai terlalu over. Jangan ya Cimehong ya. Kita mulai. Saya nggak bisa lihat ke layar ya sahabatku. Nih udah dibuka kabel tisnya. Beneran ya Cimehong. Nih kabel tisnya aku pinggirin. Nih ada strapless, aku pinggirin juga supaya nanti jangan ada fitnah. Tahu-tahu kuenya kejatuhan strapless, kantongnya kita keluarkan. Ini lapis legitnya Cimehong ya. Dan ini Bika Ambonnya Cimehong. Semoga Cimehong nonton live-nya aku ya. Kantongnya singkirin dulu. Tidak ada sesuatu yang aneh-aneh di depan saya. Mau review lapis legit dulu apa Bika Ambon dulu guys? Sahabatku, apa? Bika Ambon. Bika Ambon ya. Sekali lagi ya, aku doa dulu deh, berdoa dulu. Ya Tuhan, berkati Cimehong, berkati usahanya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam kue ini. Semuanya baik, semuanya bikin sehat, kuenya enak, kuenya harum gitu ya Tuhan. Aku tidak ingin menjatuhkan usaha orang. Nggak ada. Aku kok deg-degan. Kok aku yang deg-degan sih ya Tuhan? Seperti dagangan aku aja. Soalnya beneran ya sahabatku, saya tuh mama saya itu tukang jualan kue. Beneran saya ini dibesarkan dari jualan ya, jualan makanan. Orang Bangka tahu ya, orang Bangka. Nih ya, kita kasih lihat. Ini beneran ya, belum aku buka dari aku datang tadi, datangnya jam 12.40. Aku ordernya udah dari hari apa? Dari hari Jumat. Baru datang tadi. Kita buka ya. Dreng.
Jom segede-gedenya kita mau cari ada apa gerangan. Nah, satu hal yang ingin saya kasih tahu nih, tuh ya, tuh katanya kue Cimehong kaku kayak batangan sabun. Ya Tuhan, ini mah tuh ya, tuh, nih tuh Cimehong, kue kamu ini lembut ya Cimehong, enggak kaku kayak batangan sabun ya. Sekali lagi, please kasih lihat ke muka saya, aku mau ngomel dikit. Buat YouTuber atau konten kreator yang mau reviewnya kue Cimehong ya, yang kalian bilang kuenya keras kayak sabun, aku agak marah sih sebenarnya ini. Jujur, aku marah sama kamu. Sebut aja ya namanya ya, Tasi. Hey, kamu boleh aja review, tapi pastikan mungkin ke pembantu kamu, apakah kue itu baru dateng atau udah kamu simpen di kulkas. Kasian loh orang kok dibilang kuenya sekeras kayak batangan sabun. Aku sedih banget, beneran, sumpah aku mau nangis. Kok ada ya kue orang tuh kayak batangan sabun gitu. Itu ya, sorry, aku marah untuk itu. Yang kedua, ada lagi yang menghina dapurnya Cimehong, katanya kayak gudang. Kebetulan itu orang Bangka lagi. Emang kamu sekaya apa sampai bisa-bisanya menghina orang? Sorry ya, rumah Cimehong tuh gede, usahanya gede. Mau dia kayak gudang, mau dia mau kayak tempat krem. Kok jadi marah-marah ya? Kayak kremasi kayak gitu loh. Please jangan menghina orang. Itu dulu ya. Jangan menghina orang. Kamu masih muda. Ya, masih muda. Jangan. Belum tentu kita sekaya Cimehong di saat kita tua. Karena yang kamu beli itu dagangannya, bukan tempat jualannya. Aku marah lu kemarin begitu ya, sumpah. Jadi kuenya goyang-goyang ya? Iya, kuenya nih lembut ya guys. Nih, itu ya. Dan saya tidak menemukan ada kutu ya. Tuh, ini caramelize ya. Matangnya bagus. Sekarang kita mau potong. Jujur ya, aku tuh sedih loh sebenarnya. Potongnya di sini ya. Aku tuh kesal kalau orang menghina orang sampai dibilang tempat Cimehong tuh kayak gudang katanya gitu. Ya Tuhan, emang lu mau beli gudangnya? Tuh ya, lihat nih. Jujur ya, kue ini aku beli ya, tidak di-endorse sama Cimehong. Dan saya sampai hari ini pun saya tidak bisa komen di Instagramnya Cimehong. Saya nggak tahu apakah saya di-restrict sama Cimehong. Mungkin Cimehong juga rada-rada ngeri kali ya sama saya gitu ya. Takut saya juga salah satu yang bakal julid gitu. Saya lebih bukan ke yang julid sih sebenarnya. Saya lebih ke ya kalau memang di sini ada kecoa, saya bakal ngasih tahu juga gitu loh. Tapi nggak ketemu kecoanya ya. Dan ini tuh ya, weng. Harum kok. Enak kok. Jadi dia nggak yang gosong ya, mungkin walaupun di pantulan cahaya kamera mungkin kayak ini yang kayak coklat gitu. Justru saya suka ya kue yang rada-rada ada gosong-gosong dikit, aku suka banget. Beli kue cucur aja aku minta abangnya goreng yang rada coklat. Yang masih ada bau terigunya saya nggak suka. Enak ya, enak kok, beneran. Jadi saya rada barbar makannya nih ya, tuh, nggak ada ya, nggak ada kecoa, nggak ada kutu-kutuan juga nggak ada, tuh ya. Dan lagi-lagi aku tidak di-endorse sama Cimehong. Dari kemarin saya tidak bisa lihat status Instagram saya. Bagi saya sedih loh. Kenapa ya Cimehong nggak bolehin aku komen di Instagramnya? Perasaan dari kemarin-kemarin aku tuh nggak pernah julitin Cimehong. Karena bagaimanapun saya ini dibesarkan oleh seorang janda yang anaknya 7. Dan saya ini jualan dari ujung kampung ke ujung kampung naik sepeda. Aku mau nangis kalau ngomong gini. Ya, aku ngerti capeknya orang kerja. Dan himbauan saya nih buat food vlogger, mungkin bisa lebih sopan kalau review. Jangan demi followers juga. Aduh, jujur ya, saya kayak gini nih nggak pansos ya. Enggak pansos, nggak mau demi followers, enggak sama sekali. Cuman karena dari kemarin saya udah bilang ke Cimehong, Ci, aku ke Pancing pengen nge-review kuemu. Aku order gitu loh ya. Sudah saya kasih tahu ke Cimehongnya.
Nah, tapi tidak ada tujuan mau pansos-pansosan ya. Saya selama ini juga nggak pernah, orang mau kasus apa, saya tidak pernah pansos ya. Saya ditonton orang atau tidak YouTube saya, Instagram saya, sebanyak yang suka sama saya, puji Tuhan. Yang nggak suka sama saya, ya masa iya sih kita maksa orang untuk suka sama kita. Nah, untuk kue yang di Ambon ini udah cukup ya. Ini dari versinya saya, chef terabal-abal sedunia. Saya tidak menemukan kutu apapun dalam kue ini, dan kuenya tidak sekeras batangan sabun ya. Jadi tolong dong ya, janganlah begitu. Kalau pastikan dulu bahwa kuenya itu fresh, baru dateng kayak gini tuh adil tuh ya. Jadi aduh, saya sedih loh. Saya sedihnya dibilang kuenya tuh kayak batangan sabun. Itu yang membuat saya, sebetulnya itu yang trigger yang membuat saya kepengen review. Ngopi dulu. Saya jadi emosi. Enak banget kopi pahit. Jadi jangan ya, harus apple to apple kalau mau review. Jangan yang kuenya tuh udah kapan kamu beli, pembantumu mungkin masuk ke dalam kulkas, kan kamu orang kaya banget, tajir melintir, nguir sampai nggak bisa buka packagingnya gitu loh. Dan itu tidak adil ya buat Cimehong, beneran. Itu saya nggak setuju ya. Jadi silakan, Tasi mau benci sama saya, after this is okay. Toh kita belum kenalan juga ya. Tapi saya nggak memancing keributan. Fansnya Tasi jangan nanti habis ini serang saya ini ono unu. Saya bukan ke personnya, bukan ke orangnya, tapi ke tidak adilnya gitu loh. Terlepas dia ada kutu atau tidak, saya nggak tahu. Itu nggak saya bahas. Tapi kalau dibilang kuenya kayak batangan sabun, itu kejam menurut saya ya. Oke ya, jadi close untuk di Ambon. Yeay. Sekarang lapis legit. Oh ya, saya mau kasih tahu nih sahabatku, demi mereview ini saya sudah cukur bulu ketek. Tahu nggak? Ya kan, siapa tahu tiba-tiba ada nyangkut di situ, taunya punya saya terbang ya kan. Ngomongin ini. Sekarang ini lapis legit kita keluarkan. Oke, kita mau kasih lihat lapis legitnya Cimehong. Ini tebalnya sekitar 6 cm, nggak nyampe ya, 5 cm lah. Ya menurut saya ini untuk lapis legit kurang tebal. Cakepnya sih lebih tebal lagi, tapi mungkin memang Cimehong jual dengan size segini ya kan, kita nggak bisa atur untuk ukurannya. Tapi untuk standar lapis legit buat saya minimal tingginya tuh harus sekitar 7 cm, itu baru cakep ya. Ini menurut saya kurang tebal aja, tebal sedikit lagi cakep Ci. Oke, nah seperti ini penampakannya. Lapisnya rapih ya, tuh lapisnya rapi. Walaupun di sini ada yang tidak rata, ini no big deal lah ya. Ini kan kalau manggang kan memang bisa melembung seperti ini ya. Ini nggak masalah lah ya. Terus ini bagian bawahnya, dia tidak ada. Iya, cakep kok. Yang paling penting itu lapis legit tuh dia nggak ada ngendap ya. Kan nggak ada yang adonan yang ngendap tuh loh, yang bantet gitu, nggak boleh ada ya. Kita potong ya. Kita lihat ada nggak yang bagian yang mengendap itu dulu. Aku mau cari nih, ada nggak bagian keras. Nah ini aku naikin deh sedikit. Ada nggak adonan yang bantet? Kalau yang pernah bikin lapis legit pasti tahu ya. Ada nggak yang mengendap? Nah ini dari layer bawah sampai ke atas. Ini yang bagian atas nih agak sedikit keras memang. Bisa jadi ini karena kelamaan manggangnya. Tuh ya, dia memang lebih coklat. Nih gosong nih satu lapis nih. Nih ya, satu lapisnya nih gosong. Maaf ya Cimehong. Tuh, ini satu lapis ini gosong. Nggak gosong sih, nggak gosong. Cuman dia sampai terlalu coklat aja ya, sampai satu lapis coklat.
ya kita makan. Dan menurut aku lapis legitnya Cimehong ini, makan dulu ya, ngunyah dulu. Enggak yang harum butter gitu, yang kuat banget aroma butternya, enggak sih ya, tapi ya aroma lapis legit ya, tapi enggak yang kenceng banget, karena saya sudah cukup sering beli beberapa lapis legit yang memang maaf ya, Cimehong memang kalau untuk harga yang 1 jutaan itu saya pernah makan lebih enak dari ini sih. Ini harus jujur kan. Nah, menurut saya lapis legitnya ini agak kering memang ya. Ini enggak yang moist gitu, enggak yang lembut. Nah, tapi balik lagi sahabatku, ini kan stylenya Cimehong ya, yang mau yang enggak usah katanya gitu. Memang dia bikinnya tuh enggak yang berminyak gitu ya. Dan enggak yang manis banget, tapi enggak yang seret juga ya di kerongkongan. Dia enggak yang berminyak, dipencet keluar minyak gitu, enggak gitu loh ya. Ya memang katanya sih konsepnya Cimehong ini, orang makan lapis legitnya itu enggak perlu khawatir gitu loh. Maksudnya bisa tetap makan kue yang enak, tapi enggak terlalu berminyak gitu lah ya, supaya boleh makan lebih dari 1 potong lah ya. Apalagi untuk yang udah tanda petik ya, udah diabetes, udah punya penyakit, mungkin masih bisa jajan enak. Nah, mungkin ya seperti itu konsepnya. Layer per layernya enak. Jadi setelah kita telan, nggak meninggalkan rasa manis di lak-lakan. Jadi di langit-langit mulut tuh, kalau makan kue yang terlalu manis itu bikin pusing kepala juga, kadang yang tong gitu. Apalagi saya orang Bangka, kalau orang Bangka bikin lapis legit itu untuk 500 gram butter, gula halusnya tuh 500 gram. Jadi saya juga bikin lapis legit tuh pernah diomelin orang loh. Saya share lapis legit, ada yang bilang, kok gue bikin lapis legit dari resep lu, gue buang kuenya. Tapi di Bangka untuk gula segitu baik-baik aja. Orang Bangka mana orang Bangka, bener ya, untuk satu resep itu 500 gram gula halusnya. Dan di sana tuh fine, nggak masalah. Tapi untuk beberapa orang itu memang nggak bisa dimakan karena terlalu manis. Nah, balik-balik lagi ke preferensi masing-masingnya orang. Kalau suka yang nggak manis, sukanya yang nggak yang buttery banget, nah this is a good choice I think. Gitu ya. Wih, keren banget tiba-tiba saya berbahasa Inggris. Kameramennya sampai shock gitu. Ini benar-benar makan lapisnya dipotong-potong dulu. Ya, sebenarnya ini ada kutu yang terbang nih, sahabatku. Ada kutu terbang ya, tapi ini kutunya dari sini dia masih hidup, nggak yang dipanggang ya, belum mati. Cimehong nggak berhasil aku taruh kutunya. Jangan ya, nggak jahat juga. Kameramennya ketakutan. Just kidding, bro. Aku sebenarnya tadi itu mau potong tok sini, makanya cantik banget, tapi katanya ntar ya udahlah nggak usah. Ya. Ngopi lagi. Tuh ya, cantik ya. Jadi layer per layernya tuh bagus kok. Tuh ya sahabatku. Jadi seperti inilah review aku. Tidak endorse karena sudah ada buktinya aku beli. Ya, aku ada notanya. Aku beli tadi berapa belinya? 300.000 berapa dua macam ini? 330 sama ongkir. Oh, 330.000 sama ongkir ya. Jadi sebenarnya kalau kalian capek-capek bikin, ya udah beli aja lah ya. Saya seneng banget, at least saya pernah beli kuenya Cimehong. Ya Cimehong,
Maafkan aku kalau saya kemarin sempat sedikit nyentil. Memang saya nggak belak-belakan juga ngatain Cimehong. Maafkan ya yang sempat julid, yang sempat jahat, yang mungkin mereka juga nggak punya niat jahat, mungkin kurang sopan aja sih, kurang. Hello food vlogger, please. Kalau mau review, tolong dong jangan hanya demi viewers, ya. Hargailah usaha orang, itu sih pesannya aku. Kalian yang belum pernah jualan, belum pernah hidup susah, belum pernah hujan-hujanan, belum pernah mengalami kesusahan, bangun pagi-pagi, tidur jam 11, jam 2 sudah bangun, kalian enak-enak aja ngancurin usahanya orang. Tapi kan kalau orang yang pernah hidup susah kayak saya, itu pasti ngerasa sedih kok ketika usaha orang tuh dengan bacotnya orang, dengan gampangnya orang, tahu-tahu dengan gampangnya. Apalagi sekarang, sahabatku, hati-hati buat kalian yang usaha restoran. Banyak banget yang datang dan tiba-tiba dia makan, dia udah kenyang, dia bilang di dalamnya tuh ada paku, ada apa, ada semut, ada apa. Dia minta bayar. Kalau tidak kalian bayar, dia viralkan. Nah, pastikan di restoran kalian juga punya CCTV, standby kamera ya. Jadi kalau dia record, kalian juga harus rekam balik. Itu sih. Aku juga jualan loh di depan, punya toko juga. Apalagi mau aku pesan ya. Kalau food vlogger mau review, at least minta izin dulu deh. Saya sebetulnya sudah izin loh sama Cimehong ini, Ci, saya mau review kuemu. Tapi tetap ya, Ci, saya review jujur ya. Kalau ada kutu saya kasih tahu. Itu ya. Oke, sahabatku. Ini aman ya, tidak ada kutu, enggak kayak batangan sabun juga. Dan saya tidak di-endorse sama Cimehong. Baru kali ini aku review dagangan orang tuh nggak di-endorse. Bayar pakai duit. Semoga satu waktu saya bisa bertemu dengan Cimehong. Dan sampai hari ini sahabatku, aku tuh belum pernah ketemu muka dengan Cimehong. Belum pernah datang ke sana. Karena tadi saya nggak pernah aji mumpung mau kenalan dengan orang, numpang tenar sama dia. Kalau mau dari dulu kali saya ke tempat Cimehong. Ya, saya sudah pernah kok ngobrol. Mau udah sekian kali juga saya DM, Ci, mau ketemu dong Cimehong, malah ngajak-ngajak sebenarnya. Sayanya belum sempat. Oke, ya. Cukup sekian dulu. Ini kuenya sudah saya review. Rasanya memang tidak terlalu manis ya, seperti Cimehong bilang kue ini memang nggak manis, bukan style yang manis dan tidak yang berminyak ya. Jadi buat kalian yang pengennya nggak manis, udah diabetes tapi masih tetap pengen makan enak, recommended sih ya. Oke, sekali lagi no endorse dan aku tidak mihak siapa-siapa. Bye bye.